Selamat pagi untuk kita semuanya. Minggu ini kita akan kembali lagi membahas bab 3 mengenai memilih untuk tidak berputus asa. Minggu lalu kita sudah bahas sebagian dari bab ini, dan minggu ini kita akan kembali bahas bab ini. Jadi Miss minta kalian buka buku kalian, buku paket pendidikan agama Kristen dari halaman 16 sampai ke halaman 23 ya. Kalian buka buku kalian supaya kita bisa belajar bersama-sama, dan juga dibuka Alkitabnya Matius 6 ayat 25 sampai 33. Nah, minggu lalu kita sudah bahas mengenai 3 pesan yang disampaikan Yesus melalui Matius 6 ayat 25 sampai 34, di mana di ayat itu kita sudah rangkum ya inti dari pesan yang disampaikan Yesus melalui Matius 6 ayat 25 sampai 34, dan ada 3 intinya dalam pesan itu. Yang pertama, jangan khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, minggu lalu sudah Miss berikan tugas kepada kalian supaya kalian menghafalkan 3 pesan yang disampaikan Yesus melalui Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dan Miss harap kalian hafal ini ya semuanya, supaya kalian bisa menjawab nanti tugas-tugas dan soal-soal yang diberikan. Dan kalian juga lebih tahu, nanti lebih bertambah wawasan kalian, ilmu kalian tentang hal kekhawatiran yang ada di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, kita akan lanjut ke apa yang kamu lakukan ketika rasa khawatir itu muncul dalam hati dan pikiranmu. Nah, kata Yesus kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, karena Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebab itu jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, untuk ayat ini nanti kalian bisa baca di Matius 6 ayat 34. Ini juga salah satu ayat khusus, yaitu dimana kita itu jangan khawatir akan hidup kita, karena Bapa yang di surga itu jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan, jauh lebih tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita setiap hari ya. Maka itulah sebabnya kita jangan khawatir akan apapun itu, akan hari esok, karena setiap kesusahan kita, setiap suka duka kita, setiap masalah-masalah kita itu ada waktunya masing-masing, ada kesusahannya masing-masing. Jadi, dan kalian juga kalau memiliki kesusahan dalam hari ini, cukuplah itu hari ini. Jangan kalian membawa kesusahan itu hingga hari esok. Cukuplah kalian, jika kalian punya masalah dengan orang lain, cukuplah masalah itu selesai di hari itu juga. Jangan kamu membawa dendammu, membawa kemarahanmu hingga besok sampai matahari terbit. Cukupkanlah masalahmu hingga matahari terbenam di hari itu juga, dan besok matahari terbit kamu akan membuka lembaran baru, kamu akan membuka cerita baru dalam hidupmu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam keterbatasan manusia. Nah, ini bisa kalian baca di halaman 20. Kita sama-sama buka bukunya ya. Halaman 20, keterbatasan manusia. Letaknya keterbatasan manusia, lelah ketika manusia menganggap bahwa apa yang dibutuhkannya harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Nah, itu adalah salah satu sifat manusia, yaitu mementingkan dirinya sendiri ya. Nah, ini adalah salah satu sifat itu, bahwasanya menganggap bahwa apa yang dibutuhkan pada hari itu juga harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Nah, padahal Allah berpikir untuk masa depan kita, lebih kepada masa depan. Jadi bila kita hanya memikirkan kebutuhan kita sesaat saja, belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Nah, jadi Tuhan memberikan apa yang memang kita butuhkan itu untuk dalam waktu jangka yang panjang, bukan hanya karena kamu ingin
hal itu di hari itu, jadi Tuhan berikan padahal itu tidak menjadi kebaikan untukmu di hari itu gitu. Mungkin itu akan jadi kebaikan untukmu pada hari itu saja gitu, tapi untuk kelanjutannya, untuk jangka panjangnya, bisa saja itu menjadi bumerang untukmu, bisa saja itu menjadi senjata makan tuan, ya begitu. Jadi Tuhan memberikan apa yang memang kita perlukan tuh pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, ya. Lalu kita bisa baca di sini ada contohnya. Contoh cerita Sari, seorang siswa kelas 8. Nah, ini bisa kalian baca juga nanti ya. Miss akan bacakan di sini, tapi kalian juga baca untuk lebih menambah wawasan kalian karena kalian juga siswa kelas 8 ya. Nah, kita baca. Sari adalah seorang siswa kelas 8 yang merengek-rengek meminta dibelikan telepon seluler oleh orang tuanya. Padahal ayahnya hanya bekerja sebagai tenaga keamanan di suatu kantor. Adik Sari ada 2 orang dan bersekolah di jenjang SD. Ibu Sari membuat kue di rumah dan menjualnya di warung tetangga. Permohonan Sari sulit dipenuhi orang tuanya karena pengeluaran per bulan sudah cukup banyak untuk biaya transportasi pergi dan pulang sekolah Sari dan kedua adiknya, untuk membeli buku pelajaran, baju seragam, dan sebagainya. Namun karena cinta kasih mereka terhadap Sari, mereka meminjam uang dari kantor ayah Sari untuk membelikan telepon yang diinginkan Sari. Sari sangat bangga dengan telepon itu dan segera membawanya ke sekolah untuk diperlihatkan kepada teman-temannya saat istirahat. Tanpa diduga, telepon itu berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain, dan tepat ketika ada pada tangan Badu, Pak Guru masuk ke kelas. "Diam anak-anak," hardik Pak Guru. Karena terkejut, Badu mencoba memasukkan telepon itu ke kantong celananya. Tetapi Badu lupa bahwa kantong celananya sudah berlubang sehingga telepon itu meluncur bebas ke lantai. Akibatnya telepon itu mengalami keretakan di bagian atas. Pak Guru menegur Badu yang nampak tergesa-gesa mengambil telepon dan mengembalikannya ke Sari. Dan ketika Pak Guru tahu bahwa telepon itu milik Sari, beliau pun menegur Sari dengan agar tidak memamerkan hal-hal yang membuat teman-temannya jadi penasaran. Tentu saja Sari sangat sedih karena telepon yang baru ternyata kini rusak. Bagaimana ia menjelaskan hal ini kepada orang tuanya? Sari juga merasa malu karena ditegur oleh Pak Guru di hadapan teman-temannya. Padahal selama ini ia sering dipuji oleh Pak Guru sebagai siswa yang rajin dan suka membaca. Sari kini berpikir ulang. Mungkin belum saatnya ia memiliki telepon seperti itu. Apalagi bila tujuannya hanya untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Cerita Sari ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan manusia belum tentu merupakan hal yang dibutuhkannya. Hal ini bisa terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam memikirkan konsekuensi atau akibat dari keputusannya terhadap dirinya sendiri dan diri orang lain di sekitarnya. Namun, bila kita menyerahkan kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, tentu Tuhan melakukannya dengan tepat. Jadi judul pelajaran ini adalah memilih untuk tidak berputus asa. Nah, sekarang mengertikah kalian bahwa putus asa adalah hal yang harus dihindari? Hidup di dalam kasih Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah adalah hidup yang membawa kita kepada kelimpahan, dan hendaknya ini yang kita pilih, yaitu dengan taat kepadanya, dan hendaknya ini yang kita pilih yaitu dengan taat kepadanya dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Bila ini yang kita pilih, tidak ada waktu lagi untuk berputus asa. Ya. Jadi dengan cerita ini kita diberitahu sedikit ya bahwasannya memang segala sesuatu yang kita inginkan pasti terlihat sangat di mata kita itu terlihat sangat baik, terlihat sangat indah, terlihat sangat hebat di mata kita, tetapi belum tentu apa yang kamu pikirkan sekarang itu akan jadi kebaikan untukmu, begitu ya. Jadi ingat juga yang pelajaran kita minggu lalu bahwasanya apa yang memang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan hanya kebaikan untuk kita saja, tetapi kebaikan juga untuk lingkungan kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Nah, di sini padahal Sari itu ingin telepon karena dia menganggap itu kebaikan untuknya, tapi
mama papanya saja sampai harus berutang sama orang lain hanya untuk membeli telepon sama dia, untuk membelikan handphone untuk dia. Padahal setelah handphone itu dibeli, ternyata handphone itu menjadi barang yang dipamer-pamerkan kepada orang lain, begitu kan? Padahal tidak menjadi kebaikan untuk Sari, bukannya dipergunakan untuk belajar, bukannya dipergunakan untuk sesuatu yang positif, tapi digunakan untuk mempamerkannya kepada orang lain hingga akhirnya jadi masalah kan di sekolahnya, begitu. Jadi kita juga perlu ingat bahwasanya memang hal-hal yang diberikan Tuhan itu bukan hanya jadi kebaikan untuk kita, tapi juga kebaikan untuk orang banyak dan sekeliling kita. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Ya, tadi sudah Miss jelaskan bahwa saya putus asa itu adalah ketika kamu tidak lagi memiliki pengharapan dalam hidupmu. Jadi itulah sebabnya tadi kenapa Miss bilang itulah kebalikannya. Putus asa itu adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan, ya. Berarti tidak putus asa itu adalah kondisi yang berpengharapan, dan kondisi tidak berpengharapan adalah putus asa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini, karena Allah Bapa memelihara kita sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan, ya. Itu harus kita ingat bahwasanya Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Jadi dari materi kita ini kita sudah belajar tentang untuk tidak berputus asa. Jadi Miss mau kalian semua, kita semua memiliki jiwa yang selalu memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus, dan Miss tidak mau kalian ada yang memilih untuk hidup dalam putus asa, ya. Nah, kita akan tutup materi kita hari ini dengan bernyanyi dari halaman 22, apa yang kau alami kini. Jadi demikianlah pembelajaran kita. Semoga kita selalu sehat, semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai, ya, dan kita semua bisa berkumpul lagi bersama-sama. Kita nyanyikan sama-sama. Apa yang kau alami kini, mungkinkah dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat langit kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti,
tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita tutup materi kita ini, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Allah Bapa supaya kita bisa hidup selalu di dalam berpengharapan. Demikian materi kita. Shalom.